gak nyaman, biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay! Nah adik-adik, saat ini kita masih ibadah online di rumah saja karena situasi dan kondisi yang gak memungkinkan untuk adik-adik datang ke gereja ini. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Musik bang. Doa pembuka dipersilakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu pada kami hingga kami bisa merasakan kasih-Mu sampai pada saat ini Bapa. Kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan berikan kami kefokusan ya Bapa, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut pujian selanjutnya yuk. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Nah sekarang Abang Ray mau sapa kalian semua. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah sekarang Abang Ray mau kalian suaranya lebih keras lagi. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes.
adik-adik kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Supaya adik-adik lebih semangat, Abang Ray undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Nah adik-adik, kita mau nyanyi-nyanyi, kita mau joget-joget, kita juga mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Musik bang. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, Putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. sekali lagi adik-adik. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kaki kanan, Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, goyang kanan, Putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tadi udah joget-joget dan adik-adik masih tetap semangat kan? Pastinya itu dong. Pastinya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tika. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dan kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Musik bang. Ku buka hatiku untuk firman. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulang sekali lagi, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikan ku anak Tuhan yang manis. Untuk kakak ketika dipersilakan. Terima kasih Abang Rey. Nah, adik-adik mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah hati kami Tuhan, supaya kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk duduk manis Tuhan, untuk duduk diam Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti Tuhan isi firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, Kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, coba kalian bayangin, kalian punya temen nih. Teman kalian tuh kayak gini, kayak jari telunjuk sama jari tengah, deket banget, kan deket kan tuh. Kalian main bareng, sepedahan bareng, terus selalu datang main ke rumah, makan bareng, selalu cerita-cerita nih. Nah, tapi tiba-tiba teman kalian ngejelekin kalian di belakang kalian, di depan teman-teman yang lain. Nah, terus kalian tahu deh. Jadi akhirnya kalian marah banget. Nah, terus ternyata teman kalian ini yang berbuat salah ini minta maaf sama kalian. Terus kira-kira kalian maafin gak teman kalian itu? Ayo, maafin gak nih? Maafin dong, pastinya dong. Nah, harus dimaafin kan? Terus Kak Tika tanya lagi, udah dimaafin nih Kak, terus kalian percaya gak sama teman kalian lagi? Percaya dong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dilakukan Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya di Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Kita baca ya. Baca dulu perikopnya. 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan mula-mula, maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu bersujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar, tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datang itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, Mesma-Besma
mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Sebab apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyainya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki haruslah menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tidak ada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kau adakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni 10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepada di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diberitakan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa melubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang masih ingat cerita Abah Novel minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Cerita itu tentang apa ya? Pasti adik-adik masih ingat kan yang di rumah? Nah, cerita Abah Novel itu tentang lembu emas. Nah, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel mendirikan patung emas, patung lembu. Mereka membuat patung lembu emas, lalu mereka mendirikan mezbah, lalu mereka menyembah patung itu. Dan karena perilaku mereka yang seperti itu, Tuhan sangat marah banget sama bangsa Israel. Kenapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa kesayangan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka malah menyembah patung. Mereka melanggar hukum Taurat yang kedua. Apa adik-adik isinya? Jangan
membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Mereka melanggar hukum Taurat yang kedua, adik-adik. Makanya Tuhan sangat marah banget sama mereka. Karena juga Tuhan itu udah baik banget sama bangsa Israel ini. Mereka ini bangsa kesayangan Tuhan. Tapi ternyata mereka malah menyembah yang lain, bukan menyembah Tuhan. Makanya Tuhan sangat marah banget sama bangsa Israel. Nah, tapi apa Tuhan bakal marah terus sama bangsa Israel? Menurut adik-adik, Tuhan itu bakal memaafkan gak bangsa Israel? Tidak. Nah, pastinya Tuhan itu mau memaafkan bangsa Israel. Nah, terus adik-adik ini lihat gambar ini. Ini gambar apa sih di tangan Bapak Musa? Gambar 2 loh batu, adik-adik. Kak, loh batu yang kemarin kan udah hancur, dilempar. Kok masih ada lagi, Kak? Nah, pasti adik-adik masih ingat kan? Kenapa loh batu itu hancur? Karena ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mereka melihat bangsa Israel beserta Harun membuat patung lembu, lalu mereka mendirikan mezbah, lalu mereka menyembah patung itu, sehingga Musa sangat marah banget sama bangsa Israel, dan akhirnya dilemparkanlah batu itu ke dua loh batu itu ke tanah. Nah, tapi apa yang dikatakan Tuhan sama Musa itu? Si Musa disuruh naik ke Gunung Sinai lagi. Jangan sampai ada orang yang ngikutin si Musa. Jangan sampai ada lembu, jangan sampai ada domba, binatang-binatang yang lain di gunung itu. Karena apa? Karena Tuhan mau menyuruh Musa untuk menuliskan 2 loh batu lagi. 2 loh batu itu isinya 10 perintah Tuhan. Kak, kok Tuhan mau memberikan perintahnya lagi? Kan Tuhan marah sama bangsa Israel. Ingat adik-adik, Tuhan Allah itu sudah tidak marah lagi sama bangsa Israel. Karena Tuhan sangat sayang banget sama bangsa Israel, Tuhan mau memaafkan bangsa Israel. Makanya Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan 10 perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu mentaati perintah Tuhan. Supaya bangsa Israel itu tidak melanggar lagi perintah Tuhan sama seperti apa yang mereka lakukan. Mereka melanggar hukum Taurat yang kedua. Tapi selain itu adik-adik, selain Tuhan memberikan memberikan perintah Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah bilang kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang ajaib kepada bangsa Israel. Nah, Kak, berarti tandanya Tuhan udah gak marah lagi dong sama bangsa Israel. Padahal kan kesalahannya besar. Nah, itu kan Tuhan udah bilang, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib pada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar sekali, karena mereka sudah melanggar hukum Taurat yang kedua, karena mereka sudah menyembah Allah lain, si bangsa Israel ini tetap masih disayang Tuhan. Walaupun mereka udah melanggar perintah Tuhan, Tuhan tidak akan membuang mereka begitu saja. Tuhan tidak akan membiarkan mereka begitu saja, atau Tuhan tidak akan membinasakan bangsa Israel begitu saja, melainkan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel, karena Tuhan sangat sayang sekali. Tuhan mau bangsa Israel ini memperbaiki kesalahannya, makanya Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk bangsa Israel. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan memberikan kesempatan kedua. Nah, sekarang Kakak Tika mau tanya di sini adik-adik, siapa sih di sini
yang tidak pernah melakukan kesalahan? Angkat tangannya. Pastinya tidak ada ya kok. Pasti tidak ada dong yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Bener kan adik-adik? Bukan adik-adik doang, Kakak Tika juga pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, kita harus minta maaf. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Yang kedua, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ya kita harus berani mengakui kesalahan kita. Yang ketiga, kita harus minta ampun sama Tuhan. Contohnya ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan kepada papa mama, kita lawan papa mama, lalu kita tidak berkata jujur, itu sebuah kesalahan adik-adik. Tapi Kak, apa Tuhan mau maafin kita? Pastinya dong adik-adik, kenapa tidak? Tuhan tidak mau memaafkan kita. Tuhan aja mau loh memaafkan bangsa Israel yang sudah benar-benar melukai hati Tuhan. Mereka melakukan perbuatan yang sangat salah. Tapi Tuhan mau memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Untuk apa Tuhan memberikan kesempatan kedua? Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Maka dari itu kita diberikan kesempatan kedua. Selain itu, kesempatan kedua yang diberikan Tuhan adalah supaya kita dapat memperbaiki kesalahan kita, sama seperti bangsa Israel. Maka dari itu adik-adik, jika kita melakukan kesalahan, ingat, yang pertama kita harus meminta maaf. Yang kedua kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dan yang ketiga, kita harus minta ampun sama Tuhan. Jangan takut kalau Tuhan tidak akan mengampuni kita. Karena Tuhan sangat sayang banget sama kita. Makanya kita pasti diampuni, kita dipelihara sama Tuhan. Amin. Yuk, mari kita satu doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini tentang Tuhan mau memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Tuhan ajar kami jika kami melakukan kesalahan, ajar kami untuk mau meminta maaf, mau mengakui kesalahan kami, mau minta ampun kepada Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti mau mengampuni kesalahan kami sama seperti Tuhan mau mengampuni kesalahan bangsa Israel. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur haleluya. Amin. Lanjut kalian. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi Kakak Tika sudah beritakan buat kita semua, Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi bangsa Israel untuk berbuat lebih baik lagi. Dan kita juga diberikan kesempatan sama Tuhan untuk lebih baik lagi. Hari ini kita mau nyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Musik Bang. Hidup
Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami dan berikanlah mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Tuhan, dan lindungilah bangsa dan negara kami selalu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk warga negara Indonesia yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah mereka kekuatan selalu Tuhan, agar mereka bisa kuat dan tabah dalam menjalaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Lanjut Bang. Oke adik-adik, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah adik-adik ya, udah penasaran kan aktivitasnya hari ini apa? Ya pasti seru-seru adik-adik ya. Nah hari ini kita membuat aktivitas yang berhubungan dengan tema hari Minggu ini sesuai dengan firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh kakak Sartika ya. Masih ingat kan temanya? Temanya adalah Tuhan memberiku kesempatan kedua ya. Nah hari ini aktivitas kita adalah bernyanyi ya. Kelas kecil dan kelas besar aktivitasnya adalah bernyanyi. Nyanyinya apa? Lagunya adalah hidup ini adalah kesempatan ya, sesuai dengan firman Tuhan atau tema hari ini bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan ya adik-adik. Nah aktivitasnya yang pertama untuk kelas kecil, Abang Novel mau jelaskan ya. Nah untuk adik-adik yang kelas kecil, adik-adik akan bernyanyi ya, mengikuti lagu pujian sekolah minggu ya yang sudah tadi dibawakan, yaitu hidup ini ada kesempatan. Jadi adik-adik boleh setel lagunya, terus kalian boleh bernyanyi mengikuti dan divideokan. Jadi kalian akan ada video anak kelas kecil akan bernyanyi ya. Nah nanti adik-adik boleh bernyanyi dan juga boleh mengikuti dengan gerakan ya. Nah kalau sudah videonya boleh dikirim ke grup WA sekolah minggu. Nah untuk yang kelas besar ya, untuk yang kelas besar adik-adik juga akan bernyanyi. Nah tapi cara bernyanyi beda adik-adik ya. Adik-adik cara bernyanyi beda. Nah, Abang Novel akan sudah siapkan musik ya. Kalian bisa lihat di sini. Klik linknya di sini atau lihat linknya di bawah di description ya. Di kolom deskripsi ada linknya. Jadi kalian dengarkan lagunya ya. Kemudian kalian akan bernyanyi sesuai dengan urutan di video atau lagu tersebut. Nah, tapi kalian akan buat video rekaman ya. Jadi kalian akan direkam ketika bernyanyi. Nah, tapi Abang Novel mau kalian yang direkam hanya suara kalian saja, jadi nggak ada suara musiknya. Ya, bingung seperti apa? Abang Novel akan kasih lihat. Ya, kira-kira seperti ini dia. Oke, adik-adik, Abang mau kasih lihat cara rekaman untuk yang kelas besar ya. Jadi adik-adik, cara pertama boleh pakai handphone, ada 2 handphonenya. Ya, 1 untuk mendengarkan musiknya. Ya, jadi kalian dengarkan musiknya, boleh pakai headsetnya kayak Abang Novel supaya suaranya nggak kedengeran ya. Jadi kita pakai headset. Oke. Nah, handphone yang kedua dipakai untuk merekam gambarnya seperti itu tuh, yang adik-adik lihat ya. Nah, baru kita play musiknya.
Ya, kita kan hanya ngikutin musiknya sama ngikutin liriknya ya. Ini sudah ada semua di sini. Boleh pakai gaya juga. Atau cara kedua adik-adik ya. Cara kedua adik-adik hafalkan dulu lagunya, baru nyanyi seperti biasa tanpa musik, tanpa handphone ya. Seperti ini kira-kira. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oke? Nah, seperti itu dia. Jadi yang direkam adalah suara kalian. Hasilnya seperti apa? Hasilnya akan menjadi seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, kalau sudah dikumpulkan, ya nanti aktivitas adik-adik kelas besar kita akan gabung nih, ya akan digabung semuanya, ya digabung jadi satu semuanya, dan kira-kira akan jadi seperti apa? Kira-kira akan jadi seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, keren adik-adik ya kalau udah jadi ya. Nah, jadi jangan lupa ya, kalian direkam lagunya ya, tapi hanya suara kalian saja. Oke? Jadi hanya suara kalian saja, dan nanti langsung dikirim ke WA sekolah, grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok ya. Atau adik-adik boleh juga di-post di Facebook, di tag Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok ya. Nanti kita akan gabungkan semuanya untuk menjadi video yang lebih menarik lagi. Oke adik-adik, itu dia aktivitas untuk minggu hari ini. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat mengerjakannya ya. Bikin videonya yang bagus, lagunya yang bagus, ya boleh latihan dulu sama mama atau papanya, atau sama abang atau sama adiknya di rumah. Bikin videonya yang bagus ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita mau melihat aktivitas minggu lalu. Ya, adik-adik yang sudah kirimkan, ya coba dilihat apakah ada namanya di sini, apakah ada videonya. Kita mau lihat aktivitas minggu lalu, ya. Silakan. Yang kakak skala minggu, saya akan hafalkan ayat hafalan Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Amin. Bye-bye. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakukanlah yang setia. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman, abang, kakak sekolah minggu. Hafalan hari ini Markus 27 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakukanlah setia. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Asia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di dalam negeri dan berlakukanlah setia. Kakak dan abang sekolah minggu, nama saya Stefania Regina Manalu. Saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terima kasih ya abang dan kakak sekolah minggu. Dadah. Ya. Selamat hari Minggu kakak dan abang. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Shalom, ayat hafalan minggu ini Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, di dalam berlakulah setia. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom kakak dan abang sekolah minggu. Saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terima kasih. Berjuang untuk setia. Shalom, tema hari ini adalah berjuang untuk setia. Berjuang untuk setia. Berjuang Untuk setia. Kakak sekolah minggu, tema hari ini berjuang untuk setia. Terima kasih. Berjuang untuk setia. Terima kasih Kak. Halo teman-teman, tema kita adalah berjuang untuk setia. Yeay, dadah. Apa? Berjuang untuk setia. Dadah. Berjuang untuk setia. Halo, tema hari ini adalah berjuang untuk setia. Berjuang untuk setia. Terima kasih. Belum. Shalom, selamat hari Minggu. Berjuang untuk setia. Hamba Tuhan kita semangat umatnya harus bisa berjuang melakukan kebaikan dan kebijaksanaan Tuhan untuk
Gimana ya adik aktivitasnya tadi? Keren-keren kan? Pasti keren-keren kan adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa untuk ngerjain aktivitas pada minggu hari ini, karena bakal ditayangin nanti di channel Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok adik-adik. Nah abang ingin kasih tahu pengumuman. Yang pertama, adik-adik jika keluar rumah wajib untuk memakai masker dan memakai face shield, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dan kirim ke WA grup Sekolah Minggu atau ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Dan yang ketiga, kita akan Natalan adik-adik. Nah, jadi abang ingin meminta data adik-adik sekalian di link di bawah sini adik-adik nih. Nih, lihat kan di bawah sini. Nah, jadi untuk mama, papa, untuk mengisi data yang ada di bawah sini atau di WA grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priok. Dan yang keempat, untuk adik-adik jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Yeay! Dadah adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.